Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKJ Karangalit dalam kebaktian pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Pelayan firman. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Purwanto, STH, dari GKJ Kaliceret Purwodadi dalam rangka tukar mimbar HUT 90 Sinode GKJ. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat melayani. Persembahan bunga mimbar. Jadwal petugas bunga mimbar. Minggu 7 Maret 2021, petugas wilayah Perumda. Minggu 14 Maret 2021, wilayah Grogol. Minggu 21 Maret 2021, wilayah Karangalit. Minggu 28 Maret 2021, gereja. Segenap majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suparman dan Bapak Eko Pambudyo wilayah Karangalit atas persembahan bunga mimbar untuk ibadah pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Laporan persembahan Minggu 14 Februari 2021. Kantong pertama Rp635.000. Kantong 2 Rp800.000. Persembahan bulanan 21 sampul Rp2.630.000. Ucapan syukur NN 100.000. Ibu Supangat wilayah Grogol Rp500.000. Jumlah Rp4.665.000. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Prapaskah pertama ini, di tengah ruang kehidupan yang semakin dipenuhi pergumulan dan tantangan akibat keberdosaan manusia, mari kita teduh sejenak dari segenap kegaduhan untuk dapat menelisik batin dan menguji hati, demi menyiapkan diri menyambut karya penebusannya. Mari kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini dengan membawa kerinduan kita untuk menerima rahmat-Nya. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang melihara seluruh ciptaannya dengan setia. Amin, amin, amin. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara. Kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Segenap umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pimpinan dan kasih sayang-Nya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Umat Tuhan yang dikasihi, memasuki Minggu Prapaskah pertama ini, kita diajak menghayati sebuah tema, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Minggu Prapaskah pertama ini menjadi bagian umat Tuhan untuk kembali bergumul dan berpengharapan pada anugerah pengampunan Allah melalui pertobatan pribadi. Saudaraku, sadarkah kita bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan penuh keterbatasan?
Hidup kita di dunia ini pun fana, tidak kekal. Kerapuan, keterbatasan, dan kefanaan kita seringkali membuat kita melakukan kesalahan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Kita pun sering mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan dengan membawa pengakuan dan penyesalan. Tuhan, dengan tanganku coba menutupi wajahku, mataku pejam menghalau burukku. Namun dalam gelap kelamku, aku sadar tidak bisa menghindar. Dalam kelamku semua begitu jelas. Pernah, bahkan sering, dengan kata aku melukai sesama. Pernah, bahkan sering dengan mata, aku menatap dengan nafsu, kebencian, penuh amarah, serakah. Pernah, bahkan sering dengan langkah, aku meninggalkan kehendak Allah. Dan kini aku terbenam dalam ketidaklayakanku. Celah dan dosa menyelimuti sekujur tubuhku. Tuhan, ampunilah aku. Kasihanilah aku. Dalam sesal aku mendengar suaramu bagai angin segar. Dalam air mata aku melihat hadirmu. Dan tidak mendendam dalam malu aku berseru. Tuhan, ampunilah aku. Kita pujikan Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam kasih dan kemurahannya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Inilah berita anugerah itu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerah-Nya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menerima pelayanan sabda, kita pun kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari saya antarkan kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, sabda kehidupan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon ya Tuhan, Kau menuntun kami karena kuasa Roh yang Kudus, agar kami mengerti kehendak firman Tuhan, sehingga dengan sukacita kami menerimanya, menjadi kekuatan sumber berkat, pengharapan kehidupan kami di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan. Maka biarlah hidup kami bersukacita karena dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, bila Tuhan tuntun agar semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 yang demikian bunyi sabda firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Yesus Kristus, saya ucapkan selamat sore. Shalom. Damai Tuhan ada pada Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk melayani di GKJ Karangalit dalam rangka tukar mimbar hari ulang tahun Sinode GKJ yang ke-90. Saya Pendeta Purwanto dari GKJ Kaliceret. Jangan salah ucap ya, Kaliceret bukan Kaliceret. Karena itu menggambarkan kondisi keadaan alam kami. Memang kali ini sak ceret. Jadi ceret itu kan teko tempat air, jadi hanya sedikit. Maka tempat kami itu dulunya terkenal sulit air. Tapi syukur puji Tuhan sekarang sudah teratasi karena ditemukannya beberapa sumber air sehingga mengatasi. Ya kurang lebih dari GKJ Karangalit ini 40 kilo ke arah utara, ke arah Gubuk atau Prodadi. Dan Kaliceret itu terkenal karena menjadi basis pekabaran Injil Salatiga Sending sekitar abad 18. Maka orang Kristen Kaliceret itu pertama kali ada sesuai dengan sejarahnya adalah sudah pada tahun 1898. Jadi sudah cukup tua gereja kami itu. Nah, GKJ Kaliceret sendiri merupakan perkembangan atau bagian sejarah dari perpecahan gereja atau sinode GKJ bersama waktu itu tahun 53. Nah, kami sempat melacak bahwa perpecahan itu menjadi tonggak sejarah kami yaitu 5 September tahun 1953. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kami seperti itu sehingga kami berterima kasih. Kami meyakini bahwa tukar mimbar ini menjadi ajang saling belajar dan menguatkan. Apalagi tema pada hari ini berpengharapan di dalam perjanjian Allah. Ya, ada dua kata penting, berpengharapan dan janji Allah atau perjanjian Allah. Nah, sebetulnya atau sebelumnya saya akan bertanya Bapak Ibu dan saudara semuanya. Kalau seseorang itu hidupnya penuh pengharapan kepada Allah, kira-kira bisa enggak ya diketahui dari ekspresi wajahnya atau ekspresi fisiknya? Bisa ya. Kalau orang itu berpengharapan, biasanya wajahnya bagaimana? Mudah senyum atau murah senyum atau mahal senyum? Ya, mestinya orang itu ceria, mudah tersenyum, mudah tertawa gitu ya. Karena dia berpengharapan. Nah, pada saat dia bekerja atau melakukan tugas-tugas, orang yang berpengharapan memiliki karakter tertentu tidak? Mestinya juga sama. Orang itu bersemangat, orang itu gigih, orang itu penuh tanggung jawab, dedikasi itu ya. Atau mungkin dikembangkan juga. Kalau orang itu hidupnya penuh pengharapan pada Tuhan, kira-kira bisa dia mati enggak pada waktu tidur? Kira-kira tidurnya bagaimana? Susah tidur atau tidurnya pulas, tidurnya ngorok atau bagaimana? Seperti tidur ya. Ya mestinya orang berpengharapan itu dibawa sampai ke kehidupan sehari-hari. Dan akibatnya apa? Kalau orang hidupnya sudah berpengharapan, pasti dia punya semangat, punya kehidupan yang ceria, damai sejahtera, dan bahkan hidupnya merasakan sukacita. Tapi sebaliknya kalau saya bertanya, kalau orang itu sedang galau, sedang tidak berpengharapan, ada di antara jemaat yang sedang galau hari ini? Mudah-mudahan tidak ya. Kira-kira bisa enggak diamati, diteliti atau dilihat dari sikap perilaku tubuhnya? Tentu berlawanan. Mestinya saya bayangkan kalau seorang pemuda atau pemudi itu sedang galau, pasti wajahnya akan cemberut. Mungkin ya tidak
terlihat sukacita, sulit tertawa, malah tersenyum gitu ya. Apalagi waktu bekerja mungkin dia menjadi patah semangat, merasa hidup ini ya tidak ada gunanya. Dan pada waktu tidur mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan dan saudara-saudara ya. Mungkin sulit tidur, ya miring ke sana, miring ke sini, mungkin bahkan mimpi buruk gitu ya. Karena dia tidak berpengharapan. Dan akibatnya apa? Ini dua hal. Kalau orang ini masih punya iman, akibatnya bisa baik. Dia mencari pengharapan, pertolongan pada Tuhan. Tapi kalau sudah tidak punya iman, ini yang berbahaya. Betapa zaman sekarang ini orang menjadi terjerumus pada hal yang menjadi kompensasi anggapannya. Narkoba, obat terlarang, karena ingin mengobati kehausan rohaninya, pengharapannya yang hilang, dikiranya akan teratasi. Jadi pengharapan itu sangat dibutuhkan justru ketika situasi terjepit, situasi penuh dengan pencobaan, beban hidup. Saya punya sebuah kisah nyata, ini kebetulan jemaat saya yang mengalami, tapi saya rahasiakan namanya. Jadi dia itu seorang petani biasa, siang itu katanya dia sedang akan merawat pohon jagungnya dan menyemprot dengan obat rumput. Nah karena dia kelelahan, kemudian tidur di bawah pohon dan dipesan oleh kakaknya waktu di rumah, tolong disisakan obat rumputnya, dan dia masukkan di botol minuman mineral. Nah sembari itu dia juga membawa bekal minuman dan juga ditaruh di botol minuman. Ketika dia sedang rebahan sambil melamun bayang-bayangkan setelah itu apa, dalam kondisi lelah tidak fokus dia meraih minumnya. Diminumlah habis beberapa teguk. Begitu sadar itu bukan minuman air bawah tapi justru obat rumput tadi. Wah dia bercerita menggelepar-gelepar luar biasa, berjuang bagaimana mengeluarkan obat rumput yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, termasuk dia memasukkan jarinya sebanyak mungkin, semampu mungkin agar muntah. Minum air seadanya di sekitarnya agar muntah. Dan berhasil pulang, dan ketika pulang dia bercerita dia nggak sengaja minum obat rumput. Yang terjadi apa? Semakin menurun kondisi tubuhnya dan sangat mengkhawatirkan, maka dia dilarikan ke rumah sakit. Nah perjuangannya belum selesai di sana. Ternyata dari cerita dia, penanganan rumah sakit orang yang keracunan tidak diberi obat, tapi digelonggong pakai air. Masukkan selang ke mulut sampai menyentuh dasar lambung, diberi air sebanyak mungkin supaya dia terkuras dan muntah. Dan gak dibius ternyata. Saya berpikir kok gak dibius ya? Supaya memang ada kontraksi dari perut agar dia bisa muntah. Disitulah dia merasakan bersaksi, berjuang dalam lorong gelap antara hidup dan mati, dan dia sempat akan menyerah. Pasti saya mati nih karena kondisi seperti sampai gak kuat. Tapi ada satu momen yang berikan dia pengharapan. Ketika dia di tengah lorong gelap berjuang antara hidup mati itu, dia ingat, aku masih punya anak kecil. Kalau aku sampai mati, siapa yang akan merawat anakku tadi? Begitu dia ingat itu, dia ingat Tuhan dan bangkit, dan kemudian dia berhasil mengatasi bebannya, mengatasi persoalannya, dan sampai sekarang masih hidup. Jadi memang pengharapan itu mesti membangkitkan kehidupan. Maka kalau tema tukar mimbar hari ini berpengharapan dalam perjanjian Allah, dalam situasi kita masih pandemi corona, situasi beban yang sangat berat bagi gereja-gereja, bahkan semua orang di dunia, itu tema yang sangat penting, sangat tepat. Kenapa? Dampak corona ini perlu kita hayati sudah sangat luas, tidak ada orang yang tidak kena dampak, baik masif maupun secara global. Coba sendi-sendi kehidupan apa yang tidak berdampak sekarang? Ekonomi, politik, sosial. Bahkan kita semakin hari semakin kemudian menyadari kalau dulu awal-awal corona, saya ingat tukar mimbar tahun 2020 itu kan belum di PSBB ya, saya masih di Gaji Joglo bulan Februari. Maret langsung berhenti ada PSBB. Kita masih agak
mending karena mendengar orang sakit, orang meninggal walaupun di negara lain sampai nggak sempat dikuburkan, tapi kan belum dekat dengan kita. Tapi sekarang ini bahkan tidak hanya tetangga, bahkan keluarga pun kita sudah mendengar. Ya sakit, ya meninggal. Sudah sangat dekat dengan hidup kita sekarang ini. Bahkan yang lebih menyayat, ada pengalaman juga mungkin Bapak Ibu mendengar, meninggal mendadak, kemudian karena masa pandemi di protokol COVID, keluarga nggak boleh mendekat, langsung di rumah sakit dikubur di makam, tidak ada upacara apapun. Setelah selesai, begitu selesai ternyata itu tidak COVID-19. Betapa sesak dadanya si istri dan anak-anak karena tidak bisa memberi penghormatan yang terakhir. Inilah perasaan-perasaan yang mencekam, perasaan-perasaan yang begitu menakutkan, sehingga bisa jadi dalam situasi begini orang kemudian menanyakan pengharapanku akan kutaruh pada siapa. Terakhir sekali ini kita kan semua takut terinfeksi ya. Kita takut mati, takut kena, takut kemudian berrelasi dengan orang lain sehingga kita kemudian harus sadar dengan ketat menaati protokol kesehatan dan sebagainya. Dalam konteks inilah sapaan firman Tuhan yang berikan pengharapan sangat kita butuhkan sebagai umat menghadapi tantangan hidup yang kita alami. Judul khotbah kita adalah berpengharapan di dalam perjanjian Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kata perjanjian Allah, kata dasarnya adalah janji. Janji Allah yang seperti apa? Yang semacam apa? Yang perlu menjadi landasan dalam kita berharap pada Tuhan. Allah itu Allah yang tidak berubah. Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Dia menghendaki manusia taat dan berbakti kepadanya. Tetapi manusia menjadi berdosa. Begitu manusia berdosa, inisiatif menyelamatkan manusia itu muncul dari Allah dengan mencari Adam dan Hawa. Dan begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung menjanjikan keselamatan. Bisa Bapak Ibu saudara-saudara baca di Kejadian 3 ayat 15. Sebagai janji induk yang diyakini oleh gereja-gereja. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ini, ular, dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular, dan ular akan menggigit tumit keturunan perempuan. Sebagai gambaran bahwa pada saatnya Allah akan meremukkan kuasa dosa. Yang berhasil meremukkan kuasa dosa keturunan perempuan adalah Yesus Kristus. Dan janji ini terus diulang, diperbarui terus-menerus. Sejak manusia jatuh dalam dosa, baik terhadap Abraham, terhadap Iskak, Yakub. Terhadap Abraham misalnya Allah berjanji akan menjadikan bangsanya bangsa yang besar. Namanya akan masyhur dan akan menjadi jalan berkat bagi bangsa-bangsa. Termasuk janji Allah kepada Nuh. Seperti baca leksionari hari ini, di mana pada waktu ketika Allah menghukum dunia dengan air bah, Allah tetap menjanjikan pengharapan keselamatan, tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi, dengan menaruh busur atau pelangi di langit. Dan terus diulang janji-janji itu lewat para nabi dan sebagainya, yang intinya akan datangnya Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah kok mengulangi janji? Ya, janji itu kan sebuah komitmen untuk dilaksanakan. Ya, memang ini bukan Allah ngegombal. Biasanya yang sering ngegombal kan orang pacaran ya. Tapi dia bukan janji tapi HP, pemberi harapan palsu ya. Nah, kalau janji misalnya, janji itu janji nikah yang saya ingat. Nah, memang GKJ tidak punya tradisi ada mengulang janji nikah. Tapi pernah WLPPS itu digulirkan wacana agar ada pembaruan janji nikah. Mungkin orang GKJ menjadi risih karena nanti kalau sudah punya cucu anak, maksud memperbarui janji nikah ya.
Di hadapan Tuhan, di depan sesama saya mengakui ya. Misalnya contoh yang ngetren di sinetron Ikatan Cinta siapa yang siapa? Manopo belakangnya? Andin ya. Andin adalah istri saya, pemberian Tuhan. Saya berjanji akan mencintainya dan menolongnya dalam suka dan duka dan sebagainya. Kita nggak punya memperbarui janji nikah. Tapi Allah memperbarui terus, mengulang terus supaya apa? Pengharapan itu muncul dan timbul. Karena umat itu sering ragu-ragu, tidak mengingat janji-janji Tuhan dan melupakan Tuhan. Maka dia mengingat janji itu terus menerus, dan puncak penggenapan janji Allah itu dalam kedatangan Yesus Kristus dalam rangka misi menyelamatkan kita manusia berdosa. Yang itu disaksikan lewat kesaksian Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Sebagai pintu masuk, jalan masuk pertama, Tuhan Yesus Kristus memulai pelayanannya. Maka mari kita lihat bagaimana kesaksian Injil Markus ini dalam rangka Yesus menggenapi janji keselamatannya. Dikatakan di dalam ayat 9 sampai 15, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Memang Injil lain lebih melengkapi bahwa Yohanes ini Yohanes Pembaptis yang membaptis orang yang datang untuk masuk dalam pertobatan di sungai Yordan. Karena Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan seruannya agar menerima baptisan sebagai jalan masuk untuk hidup dalam pertobatan. Mereka agar berubah hidupnya, meninggalkan dosa-dosanya, siap menerima jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Tentu pertanyaannya, apakah Yesus berdosa? Oh bukan. Tapi Injil lain mengatakan menggenapi kehendak Allah. Dan baptisan itu berkait dengan ayat selanjutnya. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, dan terdengarlah suara dari surga. Jadi inaugurasi peneguhan itu muncul dari surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus dibaptis Yohanes itu menjadi proklamasi, inaugurasi peneguhan dia adalah Mesias, menjadi jalan keselamatan yang dijanjikan Tuhan agar orang-orang berpengharapan menaruh harapannya pada Kristus yang memberikan jalan keselamatan. Dan yang menarik, begitu proklamasi inaugurasi itu dilakukan oleh Allah sendiri, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Padang gurun. Sebuah gambaran bagi kita sekarang sulit untuk memahami. Kenapa roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun? Gurun waktu itu pada zaman Yesus digambarkan sebagai situasi yang kelam, tempat yang sangat mencekam, situasi yang penuh bahaya. Misalnya kita ingat perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu kan ada orang yang dari Yeriko ke Yerusalem itu berjalan dan dirampok, mereka bersembunyi di padang gurun. Jadi gurun menggambarkan sebuah suasana yang begitu berbahaya. Tetapi gurun juga menggambarkan situasi yang penuh dengan tantangan untuk orang masuk dalam keheningan, ketenangan, kemudian dalam penyendirian. Maka dalam tradisi-tradisi Jawa misalnya, kalau kita mendengar alas atau hutan, itu tidak sekedar tempat banyak pohon, tidak, tapi di sana tempat banyak bersemayam jin, setan, dan kuasa kegelapan. Dan orang kalau ingin menyendiri, mencari wangsit, kebanyakan datang ke hutan untuk bertapa. Bahkan juga tempat untuk bersatu dengan Tuhannya. Tetapi barang siapa berhasil menaklukkan hutan, maka orang itu dianggap berhasil dalam hidupnya menemukan jati dirinya. Maka Yesus ke padang gurun adalah untuk menyendiri dan berperang melawan
kegelapan, dalam keheningan, dalam kesendirian, dalam ketenangan. Nah, hari ini sepertinya situasi pandemi kalau kita hayati seperti situasi padang gurun. Tempat yang mencekam, tempat yang membahayakan, menakutkan, memberikan orang pertanyaan apakah masih memiliki harapan atau tidak dan sebagainya. Dan selama 40 hari itulah Yesus dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Memang rumusan atau kesaksian Injil Markus itu sangat singkat, berbeda dengan Injil Sinoptis yang lain. Tidak digambarkan Yesus di sana itu ngapain. Kalau Injil Matius misalnya dicobai oleh iblis, ada 3 pencobaan dan sebagainya. Tapi Injil Markus begitu singkat, hanya menjelaskan tinggal bersama binatang-binatang liar. Tetapi malaikat-malaikat melayani dia. Artinya apa? Yesus di sana berperang, bergumul untuk memenuhi janji Allah untuk menyelamatkan, dan itu dimulai dengan bergumul di padang gurun. Dan malaikat-malaikat melayani dia berhasil menemukan, berkomitmen atas panggilan Bapaknya untuk memenuhi janji keselamatan yang dilakukan. Maka begitu suasana itu semakin menggambarkan situasi padang gurun di mana Yohanes Pembaptis ditangkap. Injil lain mengatakan kemudian dipenggal kepalanya, dan di sanalah Yesus memulai memberitakan Injil ke Galilea dan mengatakan waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah kesaksian Markus 1 ayat 9 sampai 15. Sekarang maknanya apa untuk kita firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Bagi gereja-gereja seperti apa sikapnya? Bagi kita orang percaya harus bagaimana? Sebagai pribadi-pribadi yang menghadapi tantangan seperti ini harus bagaimana? Mengaca dan mendasarkan diri pada surat Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, kita dipanggil untuk tetap memiliki komitmen dan kesetiaan. Tetap berharap pada janji pertolongan Tuhan. Memang tidak mudah seperti jemaat di Asia Kecil pada zaman Rasul Petrus itu. Mereka mengalami tantangan bahwa semua orang menyembah berhala. Pengharapannya bukan kepada Allah saja, bukan kepada Allah lagi, tapi kepada berhala yang Allah lain. Tapi disitulah Petrus mengajak agar tetap berkomitmen walaupun mereka menderita, bahkan mendapat penderitaan dari pemerintahan Romawi. Karena Petrus mengatakan penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus yang menderita di kayu salib, yang didera, yang disalib, disiksa, bahkan diberdosakan karena dosa-dosa kita, tidak sebanding. Maka kita sebagai jemaat juga menghayati sebetulnya penderitaan masa COVID ini ya tidak sebanding dengan penderitaan Kristus, masih sangat ringan. Saya kurang tahu apakah jemaat GKJ Karanglit ini tantangan berimannya cukup kuat atau tidak. Apakah pernah ada misalnya tidak boleh bersekutu di rumah oleh tetangga itu? Tidak sampai ya, puji syukur kan tidak mengalami. Tidak sampai diusir dari rumahnya karena berdoa dan mengadakan pemahaman Alkitab ya. Jadi tentu walaupun tantangannya berat, sampai mungkin jemaat ada yang mengatakan, wah sampai kapan kok berat sekali penderitaan kita. Itu enggak sebanding dengan tantangan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Apalagi zaman para martir. Jemaat kemudian dikejar-kejar, ditangkap, diadu dengan binatang buas, tidak jarang yang dibunuh, digantung, disalib, dibakar, dan sebagainya. Maka dalam situasi ini tentu kita tidak boleh mengeluh. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu kita semua dalam menghadapi kesulitan pernah mengeluh? Pernah mboten? Tentu mungkin pernah ya, tapi tadi siang saya menonton Joyce Meyer di U Channel atau J Channel ya. Dia mengatakan begini seingat saya. Kalau kita mengeluh karena banyak pekerjaan yang buat kita sibuk, ya atur diri agar pekerjaan tidak menyibukkan kita. Kalau mengeluh terlalu berat karena badannya gemuk, maaf ya.
Ya atur pola makan agar tidak gemuk. Kalau mengeluh terlalu berat pelayanan di gereja ya jangan jadi majelis. Maaf ya. Jadi kalau sudah milih itu ya lakukan dengan setia, dengan sukacita, jangan mengeluh. Itu yang pertama. Bagaimana kita pasti bersikap, bersyukur saja, jalani saja dengan penuh sukacita dan berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi pandemi yang sampai sekarang belum selesai. Saya mengajak dan saya pun mengamini. Piye-piye bahasa Jawa, bagaimanapun pandemi corona itu ada nilai positifnya, ya enggak? Setuju enggak? Amin tidak? Karena apa? Allah itu ya mengizinkan ini terjadi. Walaupun perdebatannya apakah ini virus buatan, rekayasa manusia atau kebetulan. Tapi saya yakin nanti mungkin setelah pandemi selesai akan ada virus baru ya, yang bermutasi, itulah bagian dari evolusi dunia. Tapi Allah izinkan supaya apa? Ini seperti menjadi bagian lorong gelap kita. Kayak tempat padang gurun kita agar kita menjadi tenang, menjadi mencari Allah, menjadi hening, menjadi berharap, menjadi senyap, dan berharap hanya pada Tuhan. Bahkan kita pun sadar dalam masa pandemi corona ini, kita mengamini betapa lebih berharganya hidup dan mati. Tidak, ya enggak? Kita sekarang ini kemudian merasa, oh hidup itu sungguh anugerah besar ya. Kalau bisa berumur 40 itu puji syukur Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Umur 60 juga itu berkat Tuhan, 70 juga bonus ya kan. Kan Tuhan mengatakan di Mazmur, umur kita kan 60 tahun. Kalau kuat 70 tahun. Jadi bonus, jadi artinya hidup itu anugerah, hidup itu sungguh merupakan berkat Tuhan. Sekarang ini orang bisa hidup, bisa sehat kan anugerah Tuhan. Kita sering takut mati tapi ternyata kematian juga tidak hanya karena corona. Orang begitu takut corona kena terinfeksi, maka kemudian menaati protokol dengan seketat-ketatnya, tapi nyatanya orang meninggal juga tidak karena corona saja. Ini kesaksian sungguh di jemaat saya ya, ada jemaat maaf yang sudah agak sepuh itu, memang kami ada beberapa warga jemaat yang gerah sudah lama, dan dia mengatakan, waduh kalau ini pas situasi gini, ada orang meninggal, wah nanti repot semua ya karena corona. Dia bilang gitu, ternyata dia yang dipanggil duluan malah. Jadi artinya kan kita nggak ngerti, hidup mati pemberian Tuhan. Saya sering mengatakan sehat kuat mati seperti di dalam atas cantelan, tinggal kapan jatuh aja sesuai kehendak Tuhan. Maka yang penting apa? Kita berharap kita tetap kuat, bersyukur pada Tuhan. Dan yang jelas justru pada masa pandemi orang semakin banyak menyebut nama Tuhan. Itu mestinya. Maka nilai-nilai positif itu kita hayati juga mestinya memperbarui, misalnya kalau pemerintah mengajak 3M, saya membayangkan lebih dari 3M, mungkin bahkan 5, bahkan mungkin 16M ya. Kan menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, apalagi makan yang sehat, apalagi menjemur badan pada waktu pagi, membaca kitab, ya dan sebagainya, bisa macam-macam. Termasuk cuci tangan. Dulu sebelum corona orang masuk gereja mungkin tidak cuci tangan ya. Saya bayangkan inilah momen kita harus menguduskan diri waktu masuk ke tempat ibadah, tempat suci. Teman-teman kita yang Islam waktu mau sholat, mau ke masjid pasti dia mencuci diri, membersihkan diri. Nah memang kita nggak punya tradisi untuk itu. Hanya teman-teman Katolik yang punya. Jadi waktu masuk ke gereja ada air suci di depan sana. Waktu jemaat masuk membuat tanda salib atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Itu mengingatkan saya sudah dibaptis, sudah disucikan, masuk gereja sebagai orang yang dikuduskan Tuhan. Sehingga masuk gereja, lihat depan tabernakel, bersujud begitu. Ini kan sebenarnya bentuk-bentuk situasi baru yang memberikan inspirasi bagaimana kita harus berbuat. Termasuk memakai masker. Ya saya pernah berkhotbah, kemana-mana mulut kita dicancang tuh ya, dihambat. Filosofinya kan dalam sekali. Supaya apa? Mungkin Tuhan mengendaki agar kita tidak banyak ngomong kayak saya ini. Lebih banyak mendengar dengan 2 kuping dan batasi dengan mulut ini.
bijak berkata, banyak mendengar. Dan tentu oleh positif yang lain lebih dekat dengan keluarga. Maka melalui hidup yang seperti ini, tentu harusnya kita semakin kuat dan taat pada Tuhan. Kita meneladan Tuhan ketika Tuhan berhasil menghadapi pencobaannya dan malaikat-malaikat melayani dia. Maka kita pun berharap bahwa situasi pandemi seperti padang gurun kita berhasil melaluinya dan pada saatnya kita menjadi orang-orang yang kuat. Walaupun kita setelah ini juga tidak tahu apakah cobaan yang lain akan datang lebih berat, lebih hebat, yang penting kita berserah dan berharap. Maka kalau pengharapan dalam perjanjian Allah, inilah bukti bahwa Kristus hadir dalam menggenapi janji keselamatan Allah, mestinya kita berharap kepada Tuhan agar kita kuat, dimampukan melalui tantangan pencobaan yang kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih firman Tuhan telah menyapa kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan semua terjadi, termasuk tantangan, pencobaan, hambatan, rintangan. Tetapi mampukan kami meneladan Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada janji Allah yang menyelamatkan, sehingga kami akhirnya mampu mengatasi dan pengharapan kami di dalam Tuhan terus bertumbuh. Ini Tuhan, ada ucapan syukur atas firman yang kami dengar di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat di muka bumi, mari kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengakui pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita masuki doa syafaat, mari saya antarkan masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan, atas kehidupan kami yang kami alami, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan dengan firman Tuhan, untuk menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Di masa pandemi ini Tuhan kuatkan kami sebagai orang tua, juga anak-anak yang menempuh studi, yang bekerja, yang berusaha, berwira swasta dan sebagainya, dan juga harus berpisah dengan orang tua karena berbagai kondisi. Tuhan tetap naungi kami dengan damai, sejahtera dan rahmat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena menderita sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Supriyo Hadi, Bapak Hari Wibowo, Ibu Darmin, Ibu Sri Kawanto. Saudara-saudara kami ini Tuhan berkati, berikan kekuatan, pengharapan. Di tengah kelemahan tubuh jasmaninya, bila imannya tetap bergantung dan percaya pada Tuhan, sehingga Engkau memberikan penghiburan kekuatan. Lewat keluarga, lewat doa-doa kami, bila itu memberikan motivasi untuk tetap kuat, sehingga boleh sembuh karena berbagai pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan cintai. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk program
kegiatan GKJ Karangalit tahun 2021 ini yang dikoordinasi oleh majelis maupun komisi-komisi dan kelompok-kelompok PA. Tuhan sertai berkati agar program ini menjadi impian, bahkan harapan pada Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan memampukan dan menolong, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Walaupun di masa pandemi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidaklah berhenti. Cinta kasih Tuhan tetap mengalir menguatkan kehidupan kami. Juga kegiatan masa Prapaskah dan Paskah selama ini Tuhan, untuk masa-masa puasa juga Tuhan berkati, agar kegiatan seperti yang dianjurkan oleh Sinode GKJ bisa berjalan dengan baik. Yang terpenting kami bisa menghayati pengorbanan Tuhan, cinta kasih Tuhan sehingga kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesungguhan untuk taat pada Tuhan. Ya Tuhan berkati pula untuk para diyuswa, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, lewat doa-doa mereka, teladan mereka, bila memberkati umat, memberkati jemaat. Sehingga kami saling bisa belajar, saling bisa menguatkan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para majelis, juga Bapak Pendeta Hananto Kusumo dan keluarga, Tuhan berkati, agar kami semua bersatu hati, menjalankan pelayanan yang Tuhan berikan sebagai ungkapan syukur pada Tuhan. Sehingga semua demi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan yang dari Tuhan saja. Untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami tetap mohon kekuatan dari Tuhan, agar bangsa kami terutama melalui Bapak Presiden Joko Widodo dan bawahannya sampai ke tingkat-tingkat bawah, dalam memimpin kami mengelola bangsa ini menghadapi pandemi corona agar bisa berakhir, Tuhan berkati. Untuk program vaksinasi massal juga Tuhan berkati, mampukan kami untuk tidak terlena, tetapi kami terus taat terhadap protokol kesehatan, sehingga hidup kami akan dijauhkan dari mara bahaya pandemi corona ini, dan kami semua mampu mengatasi, menyelesaikan pandemi dengan baik. Ya Tuhan, inilah yang menjadi seru doa syafaat kami. Kami bersama-sama akan akhiri dengan doa Bapa kami, seperti yang kuajarkan kita nyanyikan lagu doa Bapa kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah di dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 pasal yang pertama. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami, ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai. Kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami seharian. Kiranya Tuhan senantiasa serta dan berkati kami. Kami juga mengucapkan syukur atas firman yang Engkau taburkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kehidupan kami dan juga menguatkan iman kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia dan masukilah kehidupan dalam pertobatan.
pertobatan yang lahir dari hati dan nyata dalam tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Milikilah daya, semangat dan harapan yang tetap berpegang pada janji keselamatan Allah semata. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Pakan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku